Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan kata dengan saya Hadi. Kali ini kita jumpa di sesi 8 atau sesi 8 atau sesi terakhir pada proses tutor kita di semester ini. Baik rekan mahasiswa, di sesi 8 ini kita akan membahas terkait dengan keunggulan biaya dan diferensiasi yang terdapat pada modul 9. Dan di modul 9 ini rekan-rekan mahasiswa memiliki apa yang pembelajaran sebagai berikut, seperti biasanya yang telah kita sampaikan pada sesi sebelumnya. Dan sama seperti sesi sebelumnya juga, kita sumber belajar utama kita masih di modul manajemen strategi. Kali ini kita akan bahas modul 9 dan referensi lain yang relevan dengan proses pembelajaran kita di sesi 8 ini. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, kita akan membahas tentang keunggulan biaya dan diferensiasi. Keunggulan biaya dan diferensiasi tidak dituju memperkenalkan teori kurva pengalaman pada akhir nomor 70-an. Perhatian para akademisi dan praktisi terhadap biaya dan nilai produk berbagai keunggulan desain perusahaan meningkat. Puncaknya ketika Porter menerbitkan sebuah bukunya 1980 dan 1985, yang fenomenal tersebut dia menamainya dengan sebutan strategi desain menarik. Kemudian pada berikutnya ada dua jenis strategi desain menarik, keunggulan biaya dan diferensiasi. Dalam dua strategi tersebut, perusahaan menjadikan industri atau keseluruhan pasar sebagai target yang hendak dilayani. Strategi yang disebut pertama menjadi perusahaan mampu membuat produk yang dihasilkan dengan harga yang lebih rendah dari semua bersaingnya. Strategi bersaing yang disebut terakhir menjadikan produk yang dihasilkan perusahaan dinilai oleh konsumen dan mereka bersedia membeli produk tersebut dengan harga premium. Ini yang disebut dengan diferensiasi tadi. Di samping itu, Porter juga memperkenalkan istilah fokus yang menunjuk pada besaran dan kedalaman pemasaran atau market yang hendak dilayani perusahaan, apakah mencakup keseluruhan atau sebagian saja. Konsep ini merupakan serupa dengan konsep segmen tadi. Pada kalanya perusahaan tidak memilih salah satu dari dua strategi desain tersebut. Mereka mengimplementasikan keduanya. Inilah yang disebut sebagai posisi terperangkap internasional. Pada mulanya Porter menilai posisi tersebut sangat tidak menguntungkan. Tetapi belakangan ia mengubah pandangannya dengan mengatakan jika benar ada perusahaan yang mampu berada dalam posisi tersebut, justru akan memberikan posisi keunggulan bersaingnya semakin tangguh. Bukan bermutu, sekaligus dapat dijual dengan harga rendah. Banyak ahli memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan Porter dan mengatakan bahwa kedua strategi bersaing generik dapat dijalankan secara simultan atau dua strategi. Keunggulan biaya dan diferensiasi analisis dinamis. Apresiasi yang demikian tinggi yang diberikan oleh para akademisi dan praktisi tidak menjadikan sumbangan Porter yang demikian fenomenal dalam mengenali strategi desain generik terlepas dari sisi lain. Tersebut dapat digunakan sebagai sumber penyempurnaan. Pandangan Porter menilai tadi kurang memperhatikan proses dinamis yang ada dalam partai bisnis. Jika diinginkan adanya keunggulan bersaing yang berkelanjutan di dinamika pasar, itu harus dipertimbangkan sebagai masukan penting yang merupakan pilihan strategi bersaing. Keunggulan bersaing tidak begitu saja lahir dari satu kali pengambilan keputusan. Itulah sesi pendekatan dinamis yang diajukan oleh ini.
Kami mengajukan model 4 arena pertama, lainnya ini harga dan kualitas, waktu dan pengetahuan, teknologi, wisata dan ketangguhan keuangan perusahaan. Jadi bersaing menarik pekerjaan hanyalah salah satu saja dari 4 arena persaingan yang berada dalam standar persaingan. Di dalam arena persaingan pertama tersebut juga terdapat beberapa tangga eskalasi persaingan. Tangga tersebut yang juga merupakan pilihan strategi bersaing adalah perang harga, bahan posisi relatif, posisi di jalur tengah, kemudian semua truk mengepung pada posisi ekstrim dan sisa ceruk. Keunggulan harga dan kualitas di terhadap dan pengulangan bersaing. Strategi bersaing perusahaan bergerak terus dalam berbagai anak tangga tersebut dan juga tiga tangga utama lainnya. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan pada kesempatan ini kita mencoba diskusi terkait dengan keunggulan biaya dan diferensiasi. Bagaimana menjaga supaya perusahaan tetap dalam kondisi bisa menjaga keunggulan biaya. Dalam kegiatan besar ini seperti biasa kita merangkum kegiatan merangkum modul 9 sesi 8 ini berpartisipasi dalam suatu diskusi inisiasi ke-8 menjalankan proses dan melakukan persiapan ujian akhir. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, sesi terakhir, maaf apabila pada sesi-sesi sebelumnya bahkan pada sesi ini kami terdapat kesalahan penyampaian ataupun kekeliruan bahkan pada saat kita di dalam forum diskusi atau forum tugas mengalami beberapa kendala. Maaf, semoga pembelajaran seperti ini membawa kita kepada kesuksesan. Semoga rekan mahasiswa sehat selalu, sukses, semangat belajar, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.